Pertama-tama, terima kasih eh, Bapak pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang telah mengundang kami. Yang kedua, terima kasih Pak Gatot, Ketua APRI, yang telah mengundang kami dari daerah untuk hadir di sini, menyampaikan undang kami dari daerah untuk hadir di sini, menyampaikan kait dengan permasalahan kegiatan pertambangan rakyat di daerah. Bapak pimpinan dan anggota yang saya hormati, pertama, penambang rakyat itu sebenarnya profesi, sama dengan petani, nelayan, dan lain-lain. Bapak Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu menyampaikan estimasi kerugian negara dari kegiatan tambang rakyat yang belum ada izin itu kurang lebih 300 triliun. Pimpinan saya hormati, kegiatan masyarakat menambang telah lama berjalan di seluruh Indonesia, baik ketika Undang-Undang 4 2009 berlaku maupun dalam adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 yang menarik kewenangan dari kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Terdapat juga izin-izin eksplorasi pada wilayah-wilayah yang telah ada kegiatan masyarakat menambang. Terdapat juga kegiatan masyarakat menambang di areal-areal kontrak karya atau IUP. Yang menyedihkan itu adalah ketika pemegang IUP eksplorasi yang tidak melakukan kegiatan eksplorasi, kemudian menjual izin tersebut. Itu terjadi di Nabire, Pak. Jadi orangnya tinggal tidak di Nabire, tidak berkegiatan, tetapi kemudian izinnya dijual. Kegiatan sama seperti teman tadi, di areal IUPK di wilayah Freeport juga terdapat kegiatan masyarakat menambang yang sudah berlangsung sangat lama, mau dibilang ilegal, padahal tetapi terjadi di depan para penegak hukum. Ya, kalau mau dibilang ilegal, legal, ya tidak ada itu. Tetapi sampai pada hari ini juga belum pernah ada solusinya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan ini diwarnai juga dengan backing-backing dari oknum-oknum aparat hukum yang sering bermain, pasti Bapak Ibu semua tahu itu, tetapi juga diperparah dengan pemerintah daerah yang tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengusulan wilayah pertambangan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian dirubah jadi kemudian ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tetapi kemudian kewenangan ditarik menjadi kewenangan pusat, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pimpinan yang saya hormati, yang dalam situasi ini maka muncul mafia-mafia tambang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, cukup banyak ada di Papua Tengah. Beberapa waktu lalu, Satgas PKH melakukan operasi, telah tertangkap jumlah oknum, ya, saudara-saudara kita non Indonesia yang bermain di sana. Ini juga terjadi karena eh, penetapan WPR yang sampai dengan hari ini itu belum maksimal. Kemudian terkait dengan kegiatan di wilayah pertambangan di wilayah IUPK ini terjadi ada di wilayah Freeport. Nah, Freeport ini juga menyumbangkan healing yang cukup besar. Karena ini kesempatan yang baik, saya ingin menyampaikan agar Komisi 12 juga, walaupun kami pernah mengupayakan kapal tapi tidak dapat berjalan, untuk itu ini mungkin dapat menjadi perhatian dari eh, Komisi 12 untuk dapat mengingatkan agar ini dapat menjadi perhatian. Kemudian
tailing yang diklaim oleh Freeport adalah miliknya akan sebaiknya diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengelola. Karena di areal tailing tersebutlah terdapat kegiatan masyarakat menambang. Ini perlu dilakukan legalisasi sehingga yang tadi ilegal itu menjadi legal. Nah, pimpinan dan anggota yang saya hormati, sesuai dengan kewenangan telah ada pemberian IPR di beberapa tempat di Provinsi Papua. Tetapi persoalan yang terjadi kita selama ini, Pak, dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 tentang wilayah pertambangan, penetapan hanya dapat dilakukan setiap 5 tahun, Pak. Selama 5 tahun ini menjadi ruang kosong untuk terjadinya praktek mafia tambang. Itu pertama, Pak. Yang kedua, dalam 5 tahun ini pula menjadi ruang kosong terjadinya kerugian negara yang cukup besar. Karena itu, tadi seperti disampaikan oleh Pak Presiden, 300 miliar, diestimasi 300 triliun. Untuk itu, Pak, saran konkret saya, berikan kewenangan penetapan WPR kepada provinsi. Supaya jangan kita capek datang ke Jakarta. Ya. Kami di Provinsi Papua, khususnya di Papua seluruhnya, visi kami adalah bagaimana menjadikan orang asli Papua menjadi tuan di negerinya sendiri. Komitmen kami jelas bahwa izin pertambangan rakyat diberikan kepada pemilik tanah, tidak kepada siapa-siapa. Cukup kita belajar dari pemberian IUP selama ini yang diberikan kepada orang di Jakarta, orang di Australia, orang di Singapura. Karena itu perbanyak pemberian IPR, IUP yang tidak jalan dicabut. Arahkan menjadi wilayah pertambangan rakyat. Kegiatan-kegiatan tambang rakyat yang ada di wilayah IUPK seperti Freeport diciutkan dan diberikan izin kepada orang asli Papua agar mereka memperoleh izin. Saudara-saudara yang datang silakan bekerja di bawah izin yang diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menyarankan agar PP 25 tahun 2023 itu segera direvisi. Karena tidak jelas alasan 5 tahun, apa alasannya? Ini alasan ruang kosong memberikan mafia tambang bermain di sini. Yang berikutnya, saya ingin menyarankan agar pada Dirjen Minerba dibentuk sebuah direktur pertambangan rakyat. Dia fokus. Supaya jelas. Yang berikut, perbanyak penyidik pegawai negeri sipil untuk sektor pertambangan. Karena satgas-satgas yang ada ini, kecenderungan kong kaling kong dengan oknum-oknum di daerah itu sangat besar. Dia datang dengan yang warna satu, sementara yang warna satu dibiarkan. Padahal yang dia datang ini juga bermain di ruang-ruang ilegal ini. Ini kan tidak bisa. Ya, yang punya kewenangan melakukan penyidikan terhadap sebuah sektor tambang sebelum polisi adalah penyidik pegawai negeri sipil. Itu drill, itu aturan. Saya minta maaf, Pak. Saya wakil ketua DPR Papua Tengah dan kami sudah bikin perda tentang pertambangan rakyat, perda nomor 6 tahun 2006. Karena itu kami minta kewenangan, Pak. Penetapan WPR oleh provinsi. Yang terakhir, sesuai dengan pengalaman, rekan-rekan pemerintah daerah ini kadangkala bermain mata dengan pemegang IUP. Karena setoran yang informalnya jauh lebih manis, Pak. Kadang-kadang teman-teman ASN ini, oknum ASN kita, ini menjadi karyawan dari sebuah perusahaan. RKAB dan lain-lain dia yang kerjakan, Pak. Oleh karena itu, banyak daerah mengalami masalah ketika mengusulkan WPR kepada pemerintah daerah tidak ditindaklanjuti. Padahal kalau lihat Undang-Undang 4 2009 itu kewenangan kabupaten tapi tidak pernah dilaksanakan.
Oleh karena itu, pada forum yang baik dan terhormat ini, saya ingin menyarankan kepada Komisi 12 membuat regulasi agar Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia dapat mengusulkan penetapan wilayah pertambangan rakyat demi kepentingan penambang rakyat di negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, waktu saya kembalikan.